Apa hal yang membuat seorang pemimpin benar-benar transformasional? Bagaimana mereka menginspirasi kita untuk melampaui ekspektasi, menghadapi tantangan, dan menciptakan perubahan positif? Selamat datang di video hari ini di mana kita akan membahas dunia luar biasa, yaitu kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan ini berfokus pada inspirasi dan mendorong perubahan positif, baik bagi individu maupun organisasi. Kepemimpinan transformasional menekankan emosi, etika, dan tujuan jangka panjang. Ini tentang memahami kebutuhan pengikut dan membangun hubungan kuat yang memberdayakan mereka untuk mencapai potensi terbaik. Mari kita bandingkan dua gaya kepemimpinan populer, transaksional dan transformasional. Kepemimpinan transaksional berfokus pada pertukaran manfaat, seperti memberikan penghargaan atas kerja keras. Sebagai contoh, seorang manajer memberikan bonus kepada karyawan yang mencapai target. Kepemimpinan transformasional membangun hubungan mendalam dan memotivasi pengikut secara moral dan emosional. Contohnya adalah Mahatma Gandhi menginspirasi rakyat India untuk memperjuangkan kemerdekaan tanpa kekerasan. Pemimpin muda seperti Greta Thunberg memobilisasi gerakan global melalui visi kolektif yang kuat. Tidak semua kepemimpinan yang tampak transformasional itu asli. Mari kita bahas pseudo-transformational leadership, sebuah distorsi berbahaya dari gaya ini. Pseudo-transformational leadership berorientasi pada kepentingan pribadi, manipulatif, dan tidak peduli pada kesejahteraan pengikut. Meski tampak karismatik, pemimpin seperti ini menggunakan pengaruh mereka untuk tujuan negatif. Adolf Hitler adalah contoh klasik. Menginspirasi jutaan orang tetapi untuk ideologi yang merusak. Bernard Bass, seorang pakar kepemimpinan terkenal, mengidentifikasi 4 komponen kunci kepemimpinan transformasional yang dikenal sebagai 4I. Pertama, idealized influence atau pengaruh ideal. Pemimpin menjadi panutan dengan standar moral tinggi. Contohnya adalah Nelson Mandela, seorang tokoh yang memimpin Afrika Selatan menuju persatuan. Kedua, inspirational motivation atau motivasi inspirasi. Pemimpin menyampaikan visi yang jelas dan memotivasi pengikut untuk berkontribusi. Contohnya adalah Greta Thunberg dengan aksinya yang mendorong kesadaran global akan perubahan iklim. Ketiga, intellectual stimulation atau stimulasi intelektual. Pemimpin mendorong pengikut untuk berpikir kreatif dan mencari solusi baru. Keempat, individualized consideration atau perhatian individual. Pemimpin memberikan perhatian khusus kepada kebutuhan unik para anggota tim. Lalu, bagaimana organisasi dan pemimpin dapat mengadopsi gaya kepemimpinan transformasional? Pertama, gunakan alat seperti Multi-Factor Leadership Questionnaire, MLQ, untuk menilai kekuatan dan kelemahan. Kedua, bangun visi masa depan yang jelas. Ketiga, berikan dukungan, kepercayaan, dan kesempatan kepada tim untuk berkembang. Kepemimpinan transformasional tidak hanya berlaku untuk CEO atau tokoh publik, ini bisa diterapkan di semua level organisasi. Pemimpin yang efektif seringkali menggabungkan berbagai gaya kepemimpinan, seperti transformasional, transaksional, dan laissez-faire. Jika kepemimpinan transformasional mendorong perubahan, kepemimpinan transaksional memberikan stabilitas. Dan meskipun laissez-faire sering dikritik, dalam situasi tertentu, ini bisa meningkatkan otonomi. Seperti model kepemimpinan yang lain, transformational leadership memiliki kekuatan dan beberapa aspek yang dikritik. Sebagai kekuatan, gaya ini mendorong pengikut untuk melampaui kepentingan pribadi demi tujuan kolektif. Transformational leaders membangun kepercayaan dan hubungan emosional yang mendalam, mendorong inovasi dan adaptasi organisasi terhadap perubahan. Beberapa kritik yang diberikan antara lain, dimensi seperti idealized influence dan inspirational motivation sering dianggap tumpang tindih. Gaya ini lebih efektif di wilayah berkembang seperti Asia Tenggara dibandingkan negara Barat.
Dan pendekatan ini kurang cocok bagi milenial yang mengutamakan keseimbangan antara kerja dan hidup. Di dunia yang terus berubah, kepemimpinan transformasional semakin penting. Namun, para pemimpin harus beradaptasi dengan generasi baru dan kebutuhan budaya yang berbeda. Kuncinya adalah keseimbangan antara inspirasi, moralitas, dan fokus pada pertumbuhan kolektif. Terima kasih telah menonton. Mari kita ciptakan perubahan, satu pemimpin inspiratif dalam satu waktu.